Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari kelompok 6 ilmu perpustakaan ya, kita bikin podcast ya. Ini mengenai literasi atau ilmu tentang ilmu keperpustakaan atau mengenai perpustakaan atau seberapa penting perpustakaan di masa pandemi ini, teman-teman. Kayak gitu. Mungkin dari teman-teman dulu ya, aku tanyain ya, mungkin dari Elisa pernah ke perpustakaan enggak? Atau pernah membaca di perpustakaan online, Ipusnas? Kalau ke perpustakaan pernah. Waktu pertama kali pandemi sama waktu pandemi udah benar-benar meningkat angkanya. Dua kali. Terus kalau buat online pernah juga sih. Buat baca buku online. Oke. Kalau Mas Aditya? Kalau aku juga pernah, tapi online. Kalau offline juga pernah, tapi 2 tahun yang lalu mungkin waktu SMA atau 3 tahun yang lalu. Waduh, nggak apa-apa Mas, yang penting masih ada unsur-unsur keperpustakaannya. Oh iya, kalau Ipusnas itu pernah nggak ya Mas kalau Ipusnas? Kalau Ipusnas belum pernah. Paling cuma baca-baca buku itu dari internet, tapi bukan Ipusnas. Kalau boleh tahu itu apa? Wattpad atau ada di Webtoon atau di aplikasi lainnya? Aku lupa itu namanya. Ya nanti bisa di-share ke kita ya Mas kalau udah ada. Kalau Arifka gimana? Udah pernah ke perpustakaan offline atau pakai Ipusnas sih selama pandemi? Kalau selama pandemi sih, kalau ke offline belum pernah sih. Tapi kalau ke Ipusnas lumayan sering. Soalnya lumayan sering aja sih. Kan kayak nyari referensi buat tugas, terus kadang baca yang lain-lain gitu. Tapi teman-teman kayaknya pernah ke Ipusnas semua ya untuk mengerjakan linguistik itu loh kayaknya. Dari Elisa terus dari. Soalnya kan aku nyari sumbernya di situ sih, linguistik. Kayaknya semuanya deh yang pakai Ipusnas, termasuk aku juga, termasuk Aditya, termasuk Elisa, termasuk Arifka tuh pakai Ipusnas semua karena emang benar-benar di situ tuh Ipusnas lebih ke ini akademik ya, buku-buku akademik tentunya. Tapi misalkan buat nyari kayak buku bacaan dan lainnya itu di Wattpad. Kalau di Wattpad itu lebih ke ininya, lebih ke Wattpad, lebih ke novel. Tapi kalau ada aplikasi itu kalau biasanya bacaan buku kayak misalkan buku The Subtle Art of Giving a Fuck atau buku Ikigai atau buku-buku mengenai self healing atau buku-buku mengenai ekonomi dan lain-lain, intinya yang bisa bisa menambahkan ilmu kepada kita, itu biasanya bentuknya PDF teman-teman. Kalau online tuh kayak misalkan kita bayar berapa, nanti kita dapat buku bentuk PDF. Nah, biasanya kayak gitu. Dari teman-teman. Tapi itu tahu beberapa di Ipusnas tuh ada beberapa kayak novel. Di Ipusnas juga ada kayak novel, terus kayak buku apa namanya? Buku apa? Self healing atau self helping. Iya. Iya ada itu. Tapi nggak banyak sih. Tapi kurang lengkap di Ipusnas tuh kurang lengkap kalau menurutku. Terus habis itu antrinya juga kelamaan. Oh iya. Peminatnya banyak banget. Berarti kayak buku Tereli atau tentang Andre Hirata gitu nggak ada ya? Atau ada tapi kalau Tereli kemarin aku nomor 1. Kalau Andre banyak. Iya kok. Wah. Iya, tapi nggak semua sih, nggak semua. Cuma ngetik di kolom pencariannya tuh novel gitu. Terus ketemu ya Tereli itu yang judulnya Daun Jatuh Tak Pernah Membenci Angin sama Hujan. Yang series Bumi itu ada, tapi nggak semua sih.
Oh, enggak sih. Kalau series Bumi kan baru nggak sih? Banyak banget. Jadi tidak kebablasan pasti. Ya, berarti di Ipusnas ada ya, tapi hanya sedikit ya. Asalnya mungkin lebih fokusnya ke bidang akademiknya gitu. Oh iya, BTW di Tegal juga ada loh perpustakaan, yaitu di dekat kantor Pemdanya, yaitu kantor bupati. Di situ ada sistemnya itu seperti perpustakaan UNS. Jadi di Tegal itu misalkan kita ingin meminjamkan buku, kita menyerahkan KTP lalu tanda tangan mengisi form di buku. Lalu juga kita ada kesepakatan mau pinjamnya berapa hari, biasanya sih dibatasin seminggu. Maka dari itu di Tegal itu hampir lah, maksudnya ada banyak yang kesana juga. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak tahu, kayaknya selama pandemi udah ditutup. Soalnya terakhir aku ke perpustakaan di Tegal itu hanya udah lama banget sih teman, dari SMP, berarti udah sekitar 7 tahunan dulu tuh. Soalnya sekarang alun-alunnya juga udah dirubah, terus mungkin di Tegal juga kemarin COVID-nya tinggi jadi ditutup. Wah, kalau sekarang itu pas kemarin kan aku juga pulang ya 3 bulan yang lalu, itu ditutup teman-teman, apalagi sekarang kan ada bentuk Omikron ya. Kalau di Tegal seperti itu. Mungkin di Boyolali gimana Mas Adit? Di Boyolali ada perpustakaan offline atau pernah ke sana? Kalau perpustakaan offline itu ada. Ya, tempatnya itu lumayan jauh sih dari rumahku itu. Tempatnya kalian kalau tahu, ada yang tahu Simpang 5? Simpang 5 Boyolali? Ya, Waduh, ya di dekat jauh. situ tempatnya. Jadi ya lumayan jauh sih. Aku juga belum pernah ke sana sama sekali. Kalau di Klaten gimana Mbak Elisa sama Mbak Arifka? Kalau di Klaten masa pandemi ini perpustakaan awalnya kan buka, terus habis itu COVID angkanya naik jadi tutup. Terus kemarin aku terakhir ke sana itu mau nugas sama minjem buku lah. Terus tanya sama satpamnya kan, Pak ini perpustakaannya kenapa ditutup? Ya Mbak sekarang ditutup, kalau mau pinjem buku itu ada caranya. Jadi namanya mereka tuh bikin satu aplikasi. Jadi nanti kita ngisi data di situ buat minjem bukunya apa, terus habis itu nanti dianterin ke rumah. Jadi bisa lewat rumah gitu katanya. Oh gitu Pak, iya. Ya udah saya besok coba gitu. Jadi bisa pinjam buku dari rumah sih kalau inovasinya di Klaten gitu. Tapi perpustakaannya tutup. Kalau dibilang waktu pandemi rame apa enggak, itu ya kan sekarang minat bacanya juga turun ya kalau di Indonesia, jadi nggak terlalu rame sih perpustakaan di Klaten gitu. Iya, kalau di Klaten gitu ya. Ya sama kayak di Tegal sih teman-teman, tadi kan ditutup juga, tapi aku belum tahu kalau ada aplikasi gitunya, juga belum tahu. Soalnya kan mungkin kalau bupati punya inspirasi masing-masing ya, atau punya ide-ide masing-masing gitu. Kalau di Arifka mungkin ada insight baru ya, atau gimana di Klaten, di daerahmu Arifka? Kalau yang perpus tadi, jujur aku belum pernah ke sana sih. Terus tapi tuh kayak ada suatu project dari orang tuh kayak pinjemin buku, jadi mereka kayak ngupload apa aja bukunya tuh kayak di Instagram gitu kan. Terus bukunya tuh kayak difotoin satu-satu dari buku over depan sama belakangnya itu loh, yang apa namanya, yang belakang tuh biasanya isinya apa sih, sinopsis ya itu pokoknya. Iya, sinopsis itunya. Terus nanti kalau mau pinjem tuh gratis gitu kan, tapi yang pinjem itu kayak harus nge-upload foto bukunya itu sama kayak apa ya, pokoknya di situ dia kayak cerita aku pinjam buku di sini loh, kalau kalian mau pinjem juga bisa. Jadi kan dengan kayak gitu orang yang lihat itu kan kayak bisa, oh di sana bisa pinjam buku, oh aku juga pengen pinjam di sana gitu loh. Itu sih. Ya, jadi kita dapat insight baru ya dari Boyolali, dari Tegal, dari Klaten. Tentunya tadi yang ada aplikasi, ada cara lain
itu sebenarnya sangat menguntungkan masyarakat sekali gitu, yang benar-benar minat bacanya tinggi gitu ya. Dan aku punya ide teman-teman, yaitu ide mengenai ini apa? Jadi kita kayak bikin perpustakaan kecil. Nanti dari berempat ini mengumpulkan buku sekitar berapa. Nah nanti dari orang-orang minjem buku kita suruh share gitu apa yang mereka dapat di sosial media mereka gitu. Jadi ini menjadikan amal jariah gitu bagi teman-teman membaca, dari kita sendiri juga. Jadi setelah teman yang ini yang meminjam buku ke kita baca itu men-share, kan akhirnya orang-orang yang baca dari IG-nya mereka itu dapat insight baru, dapat ilmu baru. Nah, yang nantinya itu yang jadi ladang amal jariah kita, teman-teman. Kalau dari ideku kayak gitu. Ini kan lagi masa pandemi ya, mungkin pinjam buku susah, terus ke perpustakaan juga tutup, terus di Ipusnas juga jadi kata teman-teman antri ya, terus nggak lengkap juga. Terus misalkan kita PDF tuh, misalkan pengen punya buku PDF juga bayar. Jadi aku punya ide yaitu kayak gitu teman-teman. Mungkin dari teman-teman nih, atau mungkin dari Mbak Elisa dulu, itu ada ide apa gitu untuk mensempurnakan ide baruku itu, atau mungkin punya ide baru gitu yang lebih wah. Mungkin menyempurnakan aja ya. Iya. Kan masih pandemi nih. Terus mungkin kan sekarang kan udah kebiasaan di rumah, walaupun dari rumah, akhirnya orang-orang males banget buat keluar rumah. Nah terus habis itu kita tadi kan kalau Ginan kan tadi kan kayak kita minjemin buku ke orang. Nah tapi buat jadi penghubung antara orang yang minjemin sama yang dipinjemin, itu ngapa kita nggak kerja sama-sama kayak ojek online atau jasa pengiriman gitu sih, buat sampai ke tangan yang mau pinjem buku gitu, atau mau COD juga bisa gitu sih. Jadi lebih ke perantaranya aja buat menyediakan fasilitas buat orang-orang yang sekiranya mager buat keluar rumah gitu sih kalau aku. Iya, berarti kayak ini ya, kayak yang tadi di Klaten juga tadi ada caranya juga. Nah itu berarti disia-sia oleh itu ya. Iya benar banget. Nah itu juga sangat berpengaruh juga sih teman-teman. Mungkin kita punya teman di Papua, atau kita punya teman di, ya kan ini kan UNS Solo ya. Misalkan ada yang pengen pinjem teman kita di Semarang, itu kan emang sangat-sangat berguna ya kita kolaborasi gitu. Apalagi zaman sekarang mungkin ada orang tua yang melarang untuk anaknya keluar dari rumah, itu bahkan ada teman-teman. Nah, jadi ide untuk jasa antar atau apa itu emang bener-bener, berarti ntar jatuhnya kayak bisnis gitu ya Mbak Elisa ya, bisa ya? Bisa dikembangin ke bisnis juga bisa sih. Nah kayak gitu. Mungkin dari Arifka apa Aditya itu punya ide baru, atau jadi dari Elisa ini ya mengenai jasa antar, dari teman-teman Aditya atau Arifka? Kalau dari aku mau ikut menguatkan juga sih idenya. Jadi kan kalau kita ngumpulin buku dari kita doang kan kayak masih kurang gitu nggak sih? Terus jadi kayak nyari kerja sama aja sama kayak orang mungkin yang dia punya buku banyak, atau kayak perpustakaan yang di desa gitu kan. Jadi itu sebenarnya bukan desaku sih, tapi ada dekat daerahku tuh kayak mereka punya perpustakaan kecil gitu sih. Nggak kecil-kecil banget tapi bukunya tuh lumayan banyak beneran, kayak buku pelajaran banyak, buku cerita, tapi lebih dominan ke buku pelajarannya sih. Nah, terus itu tuh kayak banyak banget bukunya, tapi kayak nggak ada yang manfaatin gitu loh. Bahkan orang-orang di sana, anak kecil tuh kayak nggak ada yang mau baca. Malah di tempatnya tuh kalau dibuka gitu kan, misal tempatnya itu, nah mereka tuh di dalam tuh cuman kayak main-main gitu. Jadi kan kalau misal kita kerja sama-sama tempat itu atau yang lainnya, kan nanti kayak bisa lebih membuat buku-buku yang di situ lebih bermanfaat gitu gak sih? Iya bener ya. Jadi kita collab juga sama orang-orang punya perpustakaan di desa itu juga ya, biar minat bacanya tinggi gitu loh. Kasihan kan udah punya perpustakaan tapi belum dipakai, ya bisa aja itu jadi bahan kolaborasi. Terus mungkin teman-teman yang punya buku banyak gitu,
juga bisa dijadikan kolaborasi kita gitu. Jadi kita kayak mungkin berdiri kayak perpustakaan berjalan gitu, bisa aja kayak gitu kan. Jadi ya ini sangat bener ini sih ide dari Mbak Alisa dan Mbak Arif ini bener, kayak ada jasa antarnya, kayak bisa kita mendapatkan apa ya, pendapatan walaupun sedikit nggak apa-apa, karena tuh kita ini ya menebarkan kebaikan gitu untuk meningkatkan minat baca dan benar-benar cari ladang amal jariah. Terus dari idenya Mbak Arifka yaitu mengenai kita collab sama yang udah punya perpustakaan dan benar-benar meningkatkan minat baca di desa, dan teman-teman juga yang punya yang punya banyak buku juga diajak buat kolaborasi kita yang tentunya untuk memperbanyak buku-buku kita gitu. Jadilah nanti bisa aja kayak perpustakaan beneran gitu kan, bisa aja. Nah dari Mas Aditya ada ide baru Mas Aditya? Kalau dari aku sih nggak ada ya, tapi dengan kita memudahkan fasilitas untuk membaca, mungkin minat baca di Indonesia mungkin juga akan meningkat dari sebelumnya. Iya, oke gitu ya teman-teman. Jadi ide kita ini insya Allah sangat bagus banget ya, tentunya pada masa pandemi ini. Jadi di awal tadi kita membicarakan tentang perpustakaan di masa pandemi, terus yang kedua kita juga men-share kita mencari buku atau kita membaca buku itu, ada yang datang ke offline ke perpustakaannya, ada yang lewat e-Pusnas, ada yang lewat Wattpad, ada yang lewat aplikasi-aplikasi lain tentunya. Terus setelah itu kita juga membicarakan mengenai masing-masing daerah tempat tinggal kita, perpustakaan offline di sana gitu, apakah masih dibuka ataukah di sana ada ide baru. Kayak di Klaten itu ada cara peminjaman yang benar-benar menginspirasi kabupaten-kabupaten lain. Lalu juga kita membicarakan ide-ide baru gitu, ide-ide si mengenai perpustakaan yang dari kita sendiri, yang disiasi oleh kita sendiri untuk meningkatkan minat baca, untuk mungkin pemasukan bisnis, tapi nggak kita tekankan ke situ. Yang kita tekankan ya adalah menebarkan kebaikan. Jadi sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat bagi orang lain, teman-teman. Bermanfaat bagi orang lain ya. Lalu ada pesan dari aku, yaitu hidup hanya sekali, maka hiduplah dengan berarti gitu teman-teman. Jadi hidup itu harus punya arti, harus punya ciri khas khusus gitu untuk berbuat kebaikan. Mungkin dari kelompok 6, yaitu saya Muhammad Kinan Afkar, terus ada Mbak Elisa Alia Anwar, lalu ada Mbak Arifka Nur Haida, lalu ada Mas Aditya Wahyu. Kami dari kelompok 6 mohon maaf bila ada kekurangan dalam podcast ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.